sampai detik ini keputusan itu masih tetap kita Ya pegang ya. itu. Sangat menyedihkan kalau untuk DKI itu terjadi kota kosong gitu. Pertama kita rugi secara anggaran, ngapain biaya pemilu gede-gede kalau kota kosong. Demokrasi ini harus sehat, harus memberikan opsi-opsi. Karena tidak memberikan opsi-opsi, kita kembalikan saja ke DPR dan DPR. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi kehadiran Kim sebagai motor pendukung Ridwan Kamil membuat banyak partai berpotensi masuk ke dalam Kim Plus seperti Nasdem, PKS, dan PKB. Kondisi ini berpotensi membuat Anies Baswedan terancam kehilangan dukungan partai di Pilgub Jakarta sekaligus memunculkan isu skenario Ridwan Kamil melawan kotak kosong guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Baik, gimana Mas Khalid? Ini kan waktu sudah semakin dekat. Belum deal-deal, apa sudah mulai ada pendekatan dengan PDIP? Iya, saya kira kalau spiritnya kita sama ya, kita ingin kualitas demokrasi semakin bagus, dan kalau porosnya semakin banyak semakin bagus juga sebenarnya, karena pilihan masyarakat, warga Jakarta akan semakin beragam. Itu adalah idealita keinginan kita semua. Saya yakin setiap partai politik menginginkan kader terbaiknya untuk berkontestasi dalam pilkada. Sebenarnya kalau kita lihat keputusan dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pemenang yang mendapatkan mandat dari warga Jakarta tertinggi untuk pemilu 2024, kami memutuskan pada prinsipnya adalah PKS ingin kadernya menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta nanti. Jadi itu adalah poin besarnya. Kemudian PKS memutuskan dengan melihat konstelasi yang ada, kami memutuskan bahwa kita ingin mengusung pasangan Anies Sohibul Iman atau pasangan Aman sebagai kandidat yang kita usung. Namun demikian memang prosesnya tidak mudah karena sejak 25 Juni kita deklarasikan, sampai kemarin kita juga memberikan deadline juga kepada Mas Anies. Kita kan baru mempunyai 18 kursi. Kita kurang 4 kursi lagi nih. Iya. Jadi PKS pun walaupun partai pemenang, kita belum bisa menggenapi persyaratan untuk maju sendiri. Kita masih membutuhkan tambahan 4 kursi. Dan kami juga sudah sampaikan kepada Mas Anies sebagai kandidat yang kita usung, ya, kita memiliki wakil yang kita ajukan Bapak Sohibul Iman, pasangan Aman ini, agar digenapi 4 kursi ini sampai pada tanggal 4 Agustus kemarin. Ya, kepada Mas Anies kita meminta untuk segera menggenapi tiket tersebut. Dan ini hal yang sangat wajar sekali. Karena setiap kandidat yang ingin maju dalam pilkada, kita ada sekitar 500 lebih pilkada. Kandidat-kandidat yang ingin berkompetisi di pilkada, mereka harus melakukan komunikasi politik ke semua pihak. Untuk apa? Agar dia mendapatkan tiket untuk bisa berlayar atau berkontestasi. Karena itu administratif di situ. Nah, saat ini ketika kita sudah menyampaikan bahwa pasangan Aman untuk bisa berlayar kita membutuhkan 4 kursi, maka Tapi apakah masih stick dengan Sohibul pilihannya? Tidak ada ruang untuk membuka ruang dengan partai lain? Partai lain. Ya, sampai detik ini keputusan itu masih tetap kita pegang ya, karena Tapi kan tetap kurang nih Pak ininya, kursinya. betul. Itulah kenapa kita menugaskan kepada Mas Anies sebagai kandidat untuk bisa memastikan komunikasi politik kepada partai-partai yang lainnya. Sebenarnya pada di awal kita memiliki kesepakatan titik temu dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem waktu itu dengan usulan kami, yakni pasangan Aman, mereka tidak menolak dan menyambut baik pasangan tersebut, sehingga kita bisa mengusulkan membuat tiket itu bisa berlayar. Namun dalam politik ini kan tidak bisa hanya secara lisan, kita membutuhkan sebuah keputusan yang lebih definitif. Nah, kemudian dengan inilah kita sekarang membuka sebuah pertimbangan-pertimbangan bagaimanakah setelah deadline 4 Agustus itu terlewati, karena itulah kesepakatan kita bersama dengan Mas Anies. Oke, Bang Deddy, lalu adakah strategi yang sudah disiapkan PDI Perjuangan setidaknya untuk menghindari Ridwan Kamil melawan kota kosong? Ya ini guys. Ya, strategi kita tidak leluasa ya Mbak ya, karena kan pilihannya juga terbatas. Either dengan PKB atau ya sejauh mana kita bisa bernegosiasi dengan PKS, karena PKS kan sudah mengajukan nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang
kita tidak dalam posisi yang leluasa untuk melakukan manuver-manuver politik gitu. Ya. Dan kalau saya sih berharap agar kita sama-sama memikirkan bagaimana kita menghasilkan satu proses demokrasi, Nah, ini proses guys. pemilu yang memberikan ruang dan pilihan kepada rakyat sebanyak-banyaknya. Sangat menyedihkan kalau untuk DKI itu terjadi kota kosong gitu. Karena apa? Kalau kota kosong ini dibiasakan, pertama kita rugi secara anggaran. Ngapain biaya pemilu gede-gede kalau kota kosong? Itu sama saja, udah serahkan saja kepada DPRD, kan seperti itu. Oke. Yang kedua, ini juga akan membuat terjadinya oligarki dan politik dinasti di seluruh daerah di Indonesia ini. Karena apa? Kota kosong ini memanipulasi suara rakyat seolah-olah semua untuk urusan pilkada, padahal itu suara dari pileg. Lalu ada yang tidak dibaca. kemungkinan untuk PDIP mengusung ataupun mendukung Anies Baswedan? Kalau soal mendukung Anies Baswedan, saya kira kan tadi saya sudah sebut Mbak, ya bahwa pilihan itu agak terbatas karena apa? Anies Baswedan itu kan diusulkan dengan pasangan calon yang sudah lengkap gitu. Jadi saya kira ya nanti kita lihat apakah ada ruang untuk memecah kebekuan ini atau tidak gitu. Saya kira proses itu masih ada waktu untuk kita bicarakan. Tapi saya lanjut yang tadi Mbak, ini penting banget bagi saya. Karena apa? Kebiasaan kota kosong ini sangat berbahaya buat demokrasi kita, Mbak. Bayangkan kalau kota kosong terjadi daerah, maka kita selalu punya pemimpin yang punya uang, bukan punya kemampuan gitu loh. Kota kosong itu bisa jadi sama dengan otak kosong kalau menurut saya gitu. Bagaimanapun demokrasi ini harus sehat, harus memberikan opsi-opsi. Karena tidak memberikan opsi-opsi, kita kembalikan saja ke DPR dan DPRD. Tidak usah buang duit puluhan ratusan triliun untuk pemilu gitu, Mbak. Oke guys, jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus buka suara perihal peluang untuk melawan koalisi Indonesia Plus pada Pilkada Jakarta 2024 guys. Jadi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang membangun komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk bisa memenuhi syarat mengajukan calon. Maka tidak mengherankan kemudian Kaisang itu pergi ke PKB, tentu agendanya tidak lain bukan bagaimana supaya bisa merebut PKB. Jadi lantas membeberkan bahwa PDIP menganggap Jakarta sebagai daerah yang sangat penting, daerah mercusuar peradaban politik Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya tak berharap terjadi skenario melawan kotak kosong terjadi di sana, karena itu akan memberikan legitimasi, akan memberikan presiden yang buruk dalam perkembangan demokrasi kita ke depan. Lantas saat ditanya soal kemungkinan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera Jakarta, jadi menyebut komunikasi masih harus terus dilanjutkan dengan PKS. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.